Syukur sering kita bayangkan sebagai senyum, ucapan alhamdulillah, dan rasa bahagia ketika menerima nikmat. Namun para arif billah memandang syukur dengan pandangan yang jauh lebih dalam. Mereka berkata, nikmat yang paling berat adalah nikmat yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Karena itu, syukur bukan sekadar respons atas pemberian, tetapi cara hati berdiri di hadapan Sang Pemberi. Dalam Hikam Abu Madian, tersirat peringatan yang halus namun tajam. Allah tidak selalu memberi karena cinta dan tidak selalu menahan karena murka. Ada orang yang diberi keluasan rezeki, ketenaran, pengaruh dan kemudahan namun hatinya semakin jauh dari Allah. Dan ada yang diuji dengan sempitnya dunia, namun jiwanya semakin dekat, semakin tunduk, semakin lembut. Maka para wali takut bukan pada kekurangan tetapi pada nikmat yang membuat lalai. Syukur sejati dimulai ketika kita bertanya pada diri sendiri, apakah nikmat ini membuatku semakin ingat Allah atau justru melupakannya? Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa syukur memiliki tingkatan. Pertama, syukur lisan, mengucapkan pujian kepada Allah. Ini baik, namun baru di permukaan. Kedua, syukur anggota badan, menggunakan nikmat untuk ketaatan, ilmu untuk merendah, harta untuk berbagi, waktu untuk mendekat kepada Allah. Ketiga, syukur hati, inilah yang paling dalam, yaitu menyaksikan bahwa semua nikmat bukan milik kita, bukan hasil usaha kita, bukan karena kepantasan kita. Abu Madian mengingatkan, tidak semua nikmat membuka pintu, sebagian justru menjadi tirai. Nikmat bisa berubah menjadi hijab ketika kita merasa aman dari Allah. Kita merasa sudah cukup baik. Kita mulai bergantung pada sebab, bukan musabib. Saat itu nikmat tidak lagi mengangkat, tetapi menahan langkah ruhani. Karena itu para salik menangis bukan hanya saat kehilangan, tetapi juga saat diberi. Mereka takut jika nikmat itu hanya memperindah dunia, namun mematikan rasa butuh kepada Allah. Orang yang benar-benar bersyukur tidak membesarkan nikmat di hatinya. Ia membesarkan Allah. Nikmat baginya hanyalah amanah sementara. Inilah syukur yang membebaskan. Jika sabar diuji dengan luka, maka syukur diuji dengan kenyamanan. Sabar terlihat saat air mata jatuh. Syukur diuji saat senyum mengembang. Banyak orang lulus ujian kesulitan, namun gugur di ujian kelapangan. Karena dalam lapang ego mudah tumbuh. Dalam cukup lupa mudah datang. Maka Abu Madian dan para wali selalu berdoa, ya Allah, jadikan setiap nikmat sebagai jalan mendekat, bukan penghalang. Syukur bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang tidak dikuasai oleh apa yang dimiliki. Jika nikmat membuatmu rendah hati, itu rahmat. Jika nikmat membuatmu merasa aman dari Allah, itu peringatan. Dan jika nikmat membuatmu semakin tunduk, semakin takut kehilangan Allah, itulah syukur yang hidup. Karena hakikat